Halo semuanya, selamat datang di playlist Study With Me. Elemen dan komponen adalah salah satu materi yang sangat penting banget kalau menurut gua. Karena apa? Karena aplikasi atau suatu website yang dibangun dengan React App ini tersusun dari berbagai macam komponen. Jadi kalau saya analogikan, itu seperti halnya permainan puzzle lah ya, dimana frame-nya itu kita bisa sebut sebagai React App-nya. Nah, sedangkan pecahan atau potongan-potongan dari puzzle-nya itu kita bisa artikan sebagai komponen. Nah, jadi sampai sejauh ini sebenarnya komponen itu memiliki peran penting di dalam sebuah React App. Maka dari itu, stay tune terus di video kali ini, dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara klik subscribe dan juga tekan tombol like-nya supaya videonya nggak tenggelam. Dan jika sudah, mari kita siapkan kopi dan mari kita intro dulu. Are you ready? Let's go! Oke, sebenarnya komponen ini udah pernah kita buat di video mengenai JSX, jadi saya sarankan buat kalian yang belum tonton mengenai JSX, ditonton aja dulu. Karena di video kali ini, kita akan menggunakan file latihan yang udah kita buat pada video mengenai JSX. Tapi buat kalian yang pengen langsung belajar elemen dan komponen di video kali ini, silahkan download aja source code-nya, aku simpan di deskripsi video di bawah. Nah, di mana? Di sana kita udah pernah membuat yang namanya class components. Tapi sebenarnya ada cara lain untuk kita membuat komponen di dalam React.js, dan tentunya ada beberapa istilah-istilah yang sering digunakan dalam komponen ini. Yang pertama, cara untuk membuat komponen selain menggunakan kelas komponen itu ada menggunakan function komponen. Nah, nanti kita akan coba langsung praktikan gimana caranya untuk membuat komponen menggunakan function komponen. Terus ada istilah-istilah seperti stateless komponen, terus ada stateful komponen, terus ada juga yang menyebutnya dump komponen, terus ada smart komponen. Nah, itu apa aja perbedaannya kita akan pelajari di video kali ini. Kita bahas dulu bagian terkecil dari suatu React App, itu ada React Element. Nah, sekarang apa itu elemen? React Element itu adalah JavaScript object dari JavaScript yang merepresentasikan apa yang ingin ditampilkan di layar. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman lihat di web browser atau apa yang teman-teman lihat di halaman website, itu sebenarnya yang terjadi di belakang layar itu sekumpulan dari objek-objek JavaScript ya, teman-teman. Nah, susunan dari elemen itu akan membentuk suatu komponen. Jika teman-teman ikuti video mengenai JSX, kita selalu membuat komponen di dalam JavaScript atau di dalam React-nya ya. Kenapa sih kita nggak langsung aja membuat komponen di dalam real DOM atau di dalam tag HTML-nya secara langsung, ribet-ribet gitu ya. Nah, sebenarnya di balik semua itu akan membuat website kalian memiliki performa yang lebih bagus. Dan sifat dari komponen ini juga, atau komponen yang dibuat dengan JavaScript ini, sifatnya bisa di-reusable atau bisa digunakan berulang-ulang. Sehingga hal ini dapat menghemat waktu development ya, teman-teman. Hal ini dikarenakan React.js itu bekerja dengan virtual DOM. Nah, karena React.js bekerja dengan virtual DOM, tidak dengan real DOM secara langsung. Nah, maka dari itu kita harus beritahu dulu nih apa yang ingin ditampilkan di real DOM-nya atau di halaman website-nya dengan cara membuat komponen di dalam aplikasi React kita. Nah, dengan adanya virtual DOM ini membuat React.js itu hanya akan merender ulang pada setiap komponen yang memiliki perubahan data saja. Jadi komponen-komponen yang nggak memiliki perubahan data itu bakalan didiemin aja gitu, nggak bakalan dirender ulang. Nah, hal inilah yang membuat aplikasi atau suatu website yang dibangun dengan React.js memiliki performa yang jauh lebih bagus. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke awal, komponen ini adalah bagian penting dari React.js karena aplikasi yang dibangun dengan React.js itu terdiri dari komponen-komponen. Jadi kalau kita analogikan itu diibaratkan seperti halnya rumah lah ya, di mana rumah itu dia punya atap, punya dinding, terus punya lantai, terus di dalamnya ada berbagai macam aksesoris seperti kursi dan juga lain sebagainya. Nah, di dalam React App juga sama. Di dalam React App itu terdiri dari header, terus ada footer, terus ada main content, ada sidebar, terus ada button. Nah, itulah yang disebut dengan React App. Nah, sekarang aku mau bahas sedikit mengenai bagian-bagian yang membentuk suatu komponen. Nah, sebenarnya komponen itu terbagi ke dalam 3 bagian ya. Bagian yang pertama itu ada bagian data. Di sini ada yang namanya proofs, ada state, terus ada variable. Terus di bagian yang kedua itu ada bagian method dan juga function. Terus yang ketiga itu ada bagian method render, di mana di dalam method render ini wajib digunakan ketika kita membuat sebuah kelas komponen ya, teman-teman. Nah, kurang lebih itu ada 3 bagian yang membentuk komponen. Daripada teman-teman bingung, di sini kita teori doang, mari kita langsung praktik aja ya. Let's go! Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh buka dulu file latihan yang udah kita buat di video mengenai JSX. Jadi, buat teman-teman yang belum tonton video mengenai JSX, saya sarankan untuk tonton dulu, karena JSX ini memudahkan kita dalam membuat sebuah komponen. Tapi, buat teman-teman yang pengen langsung belajar komponen dan juga elemen di React.js, teman-teman juga boleh download source code-nya. Linknya aku simpan di deskripsi video di bawah ini. Jadi, silakan dibuka aja source code-nya. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini ya.
Nah, gimana kalau seandainya kita title-nya ubah dulu supaya lebih relevan dengan materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu mengenai komponen. Oke. Kita akan coba review sedikit-sedikit. Oh ya, di sini aku masih menggunakan link CDN ya. Karena apa? Karena materi atau project kita kali ini masih sederhana, belum project yang besar. Jadi ya pakai link CDN itu masih direkomendasikan lah. Nanti di video-video selanjutnya kita akan coba menginstalnya menggunakan npm. Tapi untuk sementara ini untuk memahami bagaimana cara kerja komponen, kita menggunakan link CDN aja udah cukup. Oke, kita scroll ke bawah, kita akan coba review sedikit. Di video sebelumnya mengenai JSX, kita juga udah pernah membuat komponen langsung di dalam tag HTML ya teman-teman. Nah ini kita coba hapus aja deh karena kita kayaknya nggak butuh supaya lebih rapi juga codingan kita. Yang terpenting di sini kita punya sebuah wadah ya untuk menyimpan komponen yang akan kita buat nantinya. Terus kalau scroll juga ke bawah kita punya tag script dengan tipe teks dan juga bubble. Bubble ini maksudnya supaya si JavaScript-nya bisa tahu gitu bahwa ini adalah tag JSX gitu ya. Nah, di video sebelumnya juga kita udah pernah membuat komponen tanpa menggunakan JSX. Nah, ini cara pembuatan komponen tanpa membuat JSX itu seperti ini. Kita harus create dulu elemennya, baru kita rangkai ya. Terus ke bawah, ini juga ada pembuatan card tanpa menggunakan JSX, kita harus buat dulu elemennya, baru kita rangkai, baru bisa menjadi sebuah card ya. Terus kalau kita scroll ke bawah, di sini kita punya perbandingan nih. Ini ada komponen button yang dibuat menggunakan JSX. Kita cukup masukin aja langsung si buttonnya atau si tag HTML-nya di dalam JavaScript. Jadi istilahnya mengkombinasikan antara tag HTML dengan JavaScript. Nah ini sebenarnya kita juga nggak usah menuliskan kurung kurawal seperti ini ya teman-teman. Aku lupa di video sebelumnya. Jadi boleh hapus saja. Nah ini terus di bawahnya kita juga membuat sebuah komponen card dengan menggunakan JSX. Ini teman-teman bisa lihat ini jauh lebih simpel dibanding tanpa menggunakan JSX. Dimana tanpa menggunakan JSX ya. Dimana kalau tanpa menggunakan JSX kita harus create dulu elemennya satu persatu baru kita rangkai. Nah kalau menggunakan JSX kita cukup menuliskan tag HTML-nya langsung di dalam komponennya atau di dalam JavaScript-nya. Kita udah bisa membuat komponen yang sama. Nah ini sekali lagi kita sebenarnya nggak usah pakai kurung kurawal seperti ini juga bisa ya teman-teman. Aku lupa. Kebiasaan menggunakan create element seperti ini. Tuh harus pakai kurung kurawal. Nah sebenarnya kalau pakai JSX ini nggak perlu kurung kurawal seperti ini. Jadi teman-teman boleh hapus saja. Ini kita coba hapus satu-satu dulu deh ya. Dan setelah kita membuat komponen, biasanya kita langsung merendernya ke dalam wadah ya. Ini kita render, kita masukin ke dalam wadah. Wadah ini yang mana? Yang ini. Di halaman HTML yang udah kita buat. Oke. Gimana kalau seandainya coding-coding yang nggak kita butuhkan, kita hapus dulu deh ya. Nah, karena di video kali ini kita akan fokus membuat komponen-komponen atau jenis-jenis komponen. Ini kita hapus komponen yang tanpa menggunakan JSX ya. Kita hapus, ini diamin aja yang pakai JSX, karena kita akan coba buat hal yang sama, tapi menggunakan function komponen. Oke, yang pertama kita beri dulu komentar deh buat penanda. Misalkan yang pertama di sini ada kelas komponen ya. Nah, terus kita akan buat hal yang sama tapi menggunakan function komponen. Karena ada dua cara nih untuk membuat komponen. Ada kelas komponen dan juga function komponen. Kita buat menggunakan function komponen. Oke. Yang pertama, sebenarnya cara membuat function komponen itu seperti halnya kita membuat function seperti biasa. Jadi teman-teman boleh buka dengan tag function. Seperti ini, lalu nama komponennya apa? Nah, perlu diingat, kalau nama komponen itu huruf pertamanya harus kapital. Jadi misalkan button aja gitu ya. Kita akan membuat komponen button dalam kurung seperti ini. Nah, bedanya kita tidak perlu menuliskan tag render seperti ini, teman-teman. Atau fungsi metode render seperti ini di dalam function komponen. Tapi kita cukup langsung aja return. Nah, return karena kita akan membuat komponen yang sama, kita tinggal copy aja deh dari sini komponennya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, misalkan kita akan coba langsung render aja deh ya ke halaman web browsernya. Kita copy komponennya atau nama komponennya, kita paste di sini. Kita paste. Kita coba save. Klik kanan, open with live server, buka web browsernya. Nah, ini kita udah punya sebuah komponen yang dibuat menggunakan function komponen. Nah, itu dia perbedaannya, teman-teman. Ini cara kita untuk membuat function komponen, ini cara kita untuk membuat kelas komponen. Nah, ini sebenarnya sama aja nih hasilnya ya. Kita paste di sini. Nah, ini kurang lebih sama. Komponen yang ditampilkan itu kurang lebih sama. Nah, sebenarnya untuk membuat function komponen, kita juga bisa tulis seperti ini, teman-teman. Menggunakan arrow function, JavaScript yang lebih terbaru gitu ya.
Nah, caranya kita buat dulu const variabel seperti ini. Nama komponennya apa? Misalkan button 2 gitu ya. Diisi dengan arrow function atau JavaScript yang lebih baru. Nah, kita tinggal return, kita tinggal copy deh komponennya dari sini. Karena kita ingin membuat komponen yang sama. Atau biar lebih beda, kita tambahin angka 2 deh ya. Komponen 2 gitu. Ini kita jangan lupa render dulu, kita copy, kita paste di sini. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini kurang lebih tampilannya sama. Nah, itu. Nah, saya sarankan untuk menggunakan function seperti ini, karena ini lebih terbaru ya, JavaScript terbaru. Oke, itu cara untuk membuat function komponen. Nah, terus kita juga akan membuat yang ini nih, yang card ini menggunakan function komponen. Nah, itu gimana caranya? Seperti biasa, kita akan menggunakan arrow function ya, seperti ini, misalkan card function gitu ya. Nah, kita tinggal return. Jangan lupa kalau misalkan dia lebih dari satu elemen atau memiliki child, kita tutup dengan kurung buka seperti ini. Nah, karena kita ingin membuat elemen yang sama, ya udah kita copy aja segini. Kita copy, kita paste di sini. Kita coba save, kita coba render komponennya di sini. Kita coba paste, coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini. Kita udah bisa membuat komponen menggunakan function komponen. Nah, selanjutnya kita juga bisa menempatkan komponen yang udah pernah kita buat di dalam komponen baru gitu ya. Nah, misalkan di sini kita punya button nih. Nah, sebenarnya kita nggak usah pakai bikin lagi elemen di sini. Tapi kita gunakan button yang udah dibuat sebelumnya. Nah, misalkan kita akan menempatkan button ini di dalam card yang baru saja kita buat. Nah, jadi kita tinggal tulis aja di sini teman-teman. Seperti menulis tag HTML. Nah, di sini tulis nama komponennya apa. Misalkan button. Karena kita tahu ya, kita punya sebuah komponen button, terus jangan lupa ditutup dengan garis miring. Seperti ini. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini ada komponen yang dibuat gitu. Nah, terus kalau misalkan kita pengen 2 button deh, biar kelihatan. Nah, kita punya sebuah komponen button di atas, tapi kita bisa gunakan di dalam komponen lainnya. Nih, di sini kita scroll, kita tambahkan lagi misalkan button yang kedua deh ya. Yang dibuat menggunakan function arrow ya. Jangan lupa ditutup dengan garis miring seperti ini. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya. Nah, sekarang kita udah punya 2 button. Nah, jadi kita bisa juga tuh menggunakan komponen di dalam komponen. Nah, jadi kita tinggal panggil aja seperti ini. Oke, selanjutnya satu hal lagi nih, teman-teman. Misalkan di sini kita akan memodifikasi card bawaan dari Bootstrap versi 5-nya. Karena kita tahu ya, kita itu mengkombinasikan Bootstrap 5 dengan React.js. Nah, di sini kita akan coba memodifikasi ukuran dari si card-nya atau si width dari si card-nya. Itu untuk styling pada card-nya, itu kita baru harus pakai kurung kurawal. Misalkan di sini kita akan coba buat dia lebih kecil ya. Nah, kita buka dengan tag style sama dengan. Nah, di sini kita harus pakai kurung kurawal untuk memberikan style misalkan width .2 baru tanda kutip untuk memberikan berapa ukurannya. Misalkan kita pakai 15 rem gitu ya. Coba save. Nah, ini baru memperkecil ya, teman-teman. Nah, jadi kita nggak bisa langsung seperti ini kalau menambahkan CSS di dalam aplikasi React kita. Jadi nggak bisa langsung width, tanda kutip. Nah, kayak gini nggak bisa, teman-teman. Kalau kita coba save, ini nggak bakalan muncul karena tag penulisannya itu salah. Kita harus tutup dengan kurung kurawal seperti ini. Terus yang dikasih tanda kutipnya itu di besarannya atau di value nilainya. Ini kita hapus. Coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang baru tuh. Ini kalau kekecilan kita tambah 18 rem. Nah, ini baru berjalan ya, teman-teman. Nah, itu mengenai komponen. Jadi ada 2 cara untuk kita membuat komponen. Yang pertama ada class komponen, terus ada function komponen. Atau misalkan kita buat satu buah komponen lagi lah ya. Misalkan kita akan membuat komponen navbar deh. Nah, kita akan buat menggunakan sebuah function komponen. Nah, kita buka dengan const, nama komponennya apa, misalkan navbar. Kita isi dengan, navbar, seperti ini ya. Kita buka dengan arrow function. Karena kita menggunakan arrow function, kita return. Terus kita cari komponennya di Bootstrap 5. Kita cari getbootstrap.com, pergi ke bagian dokumentasi, kita search aja misalkan navbar.
Kita scroll ke bawah, kita cari yang cukup lumayan, ini deh. Kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini teman-teman, kita paste, tapi jangan lupa jika seandainya memiliki child, kita harus apit dengan kurung buka, kurung tutup. Kita paste di sini, kita coba rapikan dulu, dan jangan lupa untuk penulisan kelasnya ya. Di JSX itu kita harus kasih class name. Class name seperti ini. Kita coba save dulu. Kita coba render si navbarnya di bawah. Nih. Kita coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Ini kenapa nggak muncul? Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk membuat komponen, teman-teman harus awali huruf awalnya atau nama dari komponennya itu harus huruf kapital. N seperti ini ya. Kita coba ubah dulu di sini. Navbar, kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, baru nih muncul. Ini kita udah punya navbar. Supaya kelihatan gini deh, kita kasih navbarnya BG Dark. Coba save lagi, kita coba lihat. Nah, sekarang udah nih teman-teman, kita udah berhasil membuat komponen navbar yang ada di Bootstrap versi 5, tapi menggunakan React.js. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada dua cara untuk membuat komponen. Yang pertama ada function komponen, terus ada class komponen. Di video selanjutnya, kita akan bahas mengenai state and props yang membuat komponen ini bisa di-reuse atau digunakan ulang menggunakan data-data yang berubah. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan di awal, atau ke istilah-istilah di awal yang belum teman-teman pahami. Yang pertama itu ada function komponen. Nah, sebenarnya di sini teman-teman harus bisa nebak ya. Function komponen itu apa? Nah, function komponen itu adalah komponen yang dibuat menggunakan function. Terus yang kedua itu ada class komponen atau komponen yang dibuat menggunakan class. Terus ada stateless dan juga stateful. Nah, itu apa sebenarnya? Nah, itu tuh ada hubungannya dengan video yang akan aku bahas di video setelah ini ya, teman-teman. Nah, jadi intinya stateless itu adalah komponen yang tidak memiliki state. Nah, sedangkan stateful itu adalah komponen yang memiliki state. Nah, selanjutnya apa itu DOM komponen dan juga smart komponen? Nah, DOM komponen itu sebenarnya sama dengan stateless komponen, di mana komponen yang tidak memiliki state. Nah, sedangkan smart komponen itu dia memiliki state ya di dalam komponennya. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, Bang, katanya komponen ini bisa di-reuse gitu. Gimana cara reuse-nya? Terus kalau kita misalkan punya data, gimana cara masukin datanya? Nah, itu akan aku bahas di video setelah ini mengenai event and data handling atau mengenai state dan juga props. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan, dan jangan lupa juga untuk support channel ini supaya makin maju dan juga berkembang, dan juga makin semangat dalam memberikan konten-konten tutorial seputar programming dan juga web design. Silahkan di subscribe dulu, and I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye!